kembali lagi bersama kami di podcast BBM. Bincang-bincang mahasiswa. Saya Tria dan dalam episode ini kita akan membahas topik yang sangat wow, yaitu tentang kuliah. Kenapa banyak orang yang nggak kuliah tapi bisa sukses? Bisa sekolah atau kuliah di zaman sekarang atau di zaman orang tua kita dulu, tentu saja maknanya beda. Teman-teman, sebenarnya topik ini sudah berulang kali dibahas selama 10 tahun terakhir, yaitu apakah kuliah itu penting? Kalau penting, kenapa? Tujuan dan manfaatnya apa? Dan kalaupun tidak, juga kenapa? Topik ini menjadi viral lagi karena beberapa influencer ternama Indonesia membahas ini lagi. Pada beberapa waktu yang lalu sempat ramai dibahas dalam salah satu media sosial yaitu TikTok, di mana hal ini menjadi perdebatan antara anak muda yang lulus sekolah langsung bekerja dengan anak muda yang melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA dan atau SMK. Ini bermula dari salah satu konten seseorang dengan statement, kuliah adalah pengangguran dengan gaya nongkrong 4 tahun dengan gaya fantastis. Kemudian ramai di-stitch oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia dan juga di-stitch oleh konten kreator mulai dari yang berprofesi sebagai dokter, perawat, guru, arsitek, psikolog, pengacara, dan masih banyak lagi profesi-profesi yang lain. Tidak jarang beberapa orang sering mengambil arti atau makna setengah-tengah alias tidak menyeluruh mengenai apakah bisa bekerja dan sukses enggak kuliah dulu. Oke, sekarang kita memiliki 4 pembicara dengan pandangan yang berbeda untuk berbagai pendapat. Mari kita perkenalkan mereka satu persatu. Ada Dila, Anca, Restu, dan Yasir. Pertama, mari kita mulai dengan pembicara pertama yaitu Dila. Apakah menurut Anda kuliah itu penting? Terima kasih Tria. Saya percaya bahwa kuliah memiliki kepentingan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Melalui kuliah, kita dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam di bidang yang kita minati. Kuliah memberikan fondasi yang kuat dan menyeluruh dalam memahami disiplin ilmu tertentu. Tidak hanya itu, saat kuliah, kita juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama tim, komunikasi yang efektif, dan pemecahan masalah. Selain itu, gelar kuliah seringkali menjadi persyaratan minimum yang diharapkan oleh banyak perusahaan dalam mempekerjakan seseorang. Jadi, secara keseluruhan, kuliah memiliki peran penting dalam mempersiapkan kita untuk masa depan yang sukses. Oke, terima kasih Dila. Sekarang mari kita dengarkan pandangan dari pembicara kedua yaitu Anca. Apakah menurut apa pendapat Anda tentang pentingnya kuliah? Terima kasih Tria sudah memberikan kesempatan saya untuk berpendapat bahwa penting untuk melihat kuliah sebagai salah satu jalur pendidikan yang berharga. Tetapi bukan satu-satunya pilihan. Ada banyak orang sukses di luar sana yang tidak memiliki gelar kuliah. Kuliah dapat memberikan landasan akademik yang kuat dan membuka peluang dalam karir tertentu. Namun, beberapa profesi seperti seni, musik, atau kewirausahaan mungkin lebih menghargai keterampilan praktis, pengalaman langsung, atau bakat alami daripada gelar akademik. Penting bagi seorang individu untuk mempertimbangkan minat, tujuan, dan kebutuhan mereka sendiri dalam memiliki jalur pendidikan yang tepat. Terkadang mengeksplorasi alternatif seperti pelatihan keterampilan, magang, atau belajar secara mandiri dapat membawa kesuksesan yang sama. Oke, terima kasih Anca. Sekarang mari kita dengarkan pandangan dari pembicara ketiga yaitu Restu. Apa pendapat Anda tentang pentingnya kuliah? Baik, terima kasih Tria. Menurut saya, kuliah memiliki nilai penting dalam perkembangan seseorang secara pribadi dan profesional. Melalui kuliah, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang kita minati dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kinerja. Selain itu, kuliah juga memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dengan dosen dan rekan mahasiswa, yang dapat membantu dalam memperluas peluang karir di masa depan. Gelar kuliah juga seringkali dihargai dalam proses seleksi kerja. Namun, saya juga percaya bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh gelar kuliah. Ada banyak faktor yang berperan, seperti pengalaman kerja, kepemimpinan, dan kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Jadi,
Sambil menghargai nilai kuliah, penting untuk melihatnya sebagai satu elemen dalam perjalanan pendidikan dan karir kita. Oke, terima kasih Restu. Sekarang mari kita dengarkan pandangan dari pembicara keempat yaitu Yasir. Apa pendapat Anda tentang pentingnya kuliah? Terima kasih, Tria. Saya percaya bahwa kuliah dapat memberikan kesempatan yang berharga dalam mencapai tujuan pendidikan dan karir kita. Melalui kuliah, kita dapat memperoleh pengetahuan mendalam, pemahaman konseptual, dan keterampilan yang diperlukan dalam bidang yang kita minati. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa tidak semua orang memiliki akses atau kesempatan untuk kuliah. Ada berbagai alasan mengapa seseorang mungkin tidak dapat melanjutkan pendidikan formal setelah sekolah menengah. Dalam banyak kasus, individu dapat mencapai kesuksesan melalui jalur alternatif seperti pelatihan keterampilan, pengalaman kerja, atau kewirausahaan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari segi akademik. Ada banyak kisah sukses di luar sana dari individu yang tidak memiliki gelar, tetapi berhasil membangun karir yang sukses melalui kerja keras, ketekunan, dan kemampuan adaptasi. Jadi, apakah kuliah itu penting atau tidak? Sebenarnya tergantung pada konteks dan tujuan individu masing-masing. Penting untuk mempertimbangkan pilihan pendidikan yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan tujuan karir kita, serta memperhatikan kesempatan dan sumber daya yang tersedia. Oke, terima kasih Yasir atas Ya. pendapat Anda. Kita telah mendengarkan pandangan yang beragam tentang pentingnya kuliah. Seperti yang kita dengar, ada kepercayaan bahwa kuliah memiliki nilai penting dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan jaringan sosial yang luas. Namun juga penting untuk mengakui bahwa ada banyak jalur pendidikan dan karir yang dapat membawa seseorang menuju kesuksesan. Saat kita menghadapi tantangan dan keputusan tentang pendidikan, penting untuk merenungkan minat, keahlian, dan tujuan kita sendiri. Setiap individu memiliki jalan yang berbeda untuk mencapai kesuksesan, dan penting untuk menjaga keterbukaan dan fleksibilitas untuk memilih jalur yang tepat bagi kita. Oke, selanjutnya kita bahas tentang salah satu statement yang beberapa waktu lalu sempat viral di TikTok, yaitu kuliah adalah pengangguran dengan gaya nongkrong 4 tahun dengan gaya fantastis. Konten tersebut ramai dibahas di kalangan mahasiswa. Setelah konten tersebut ramai, akhirnya muncul juga banyak konten-konten baru yang membahas statement tersebut. Ada yang malah mengajak nongkrong bareng, bahkan banyak juga yang memberikan statement dari sudut pandang mahasiswa dan berbagai sudut pandang lainnya. Gimana nih pendapat dari Squad BBM? Baik, menurut saya, dari viralnya konten kuliah adalah pengangguran dengan gaya nongkrong 4 tahun dengan biaya fantastis, beserta respon-respon yang lain. Sebenarnya sah-sah saja seseorang itu mau kuliah atau tidak, karena hal tersebut adalah hak setiap individu. Intinya, kuliah atau tidak, semua itu tergantung cara berpikir seseorang. Yang menganggap pendidikan atau ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi itu bagus dan sangat diperlukan, silahkan kuliah. Yang menganggap cukup dari pengalaman tanpa kuliah juga silahkan, kalau tidak mau kuliah. Tapi, tidak perlu sampai merendahkan salah satu sudut pandang orang lain. Menurut saya, menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, karena tidak semua bisa berada di posisi tersebut. Privilege merupakan suatu keistimewaan berupa akses atau keuntungan yang tidak dimiliki oleh semua orang dalam kehidupan sosial. Meski begitu, saat ini banyak yang beranggapan bahwa privilege merupakan suatu hal yang negatif. Padahal, jika disadari, privilege itu sebenarnya dimiliki oleh semua orang. Hanya porsinya saja yang berbeda. Artinya, semua orang memang memiliki privilege, namun tidak semua orang memiliki keistimewaan yang sama. Privilege sangat mempengaruhi kehidupan sosial bagi orang-orang yang memiliki melalui latar belakang, pendidikan, status, keuangan, dan lain sebagainya. Tergantung sebagaimana cara kita mendapatkannya. Privilege bisa menjadi hal yang menguntungkan dan baik, juga bisa mengarah hal negatif. Jika kuliah adalah sebuah privilege, sudah sepatutnya itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kuliah adalah proses pembelajaran formal di tingkat lanjutan yang menawarkan berbagai jurusan. Dalam memilih jurusan, banyak pertimbangan yang harus dipikirkan.
termasuk minat bakat seseorang. Melalui pendidikan tinggi memang memerlukan pengorbanan seperti mengatur waktu, biaya, energi, dan pikiran. Namun, pengorbanan tersebut bersifat sementara dan akan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Bagi kebanyakan orang, kuliah menjadi harapan dan kesungguhan seseorang untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, menaikkan personal branding untuk dirinya sendiri, serta mendapatkan kesempatan lebih untuk memulai karir yang lebih mumpuni. Namun, tak jarang juga seseorang berkuliah hanya untuk mendapatkan gelar semata, karena disuruh oleh orang tua untuk kebutuhan sosial, atau hanya sekedar untuk meningkatkan value diri. Pada dasarnya, tujuan sama, namun prosesnya yang menjadi pembeda. Seseorang yang serius ingin berkuliah akan serius dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan menjalin hubungan sosial dengan baik. Sedangkan seseorang yang hanya ingin memiliki nama dalam kehidupan sosial bisa menjadi tidak serius dalam mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas dengan seadanya, atau menggunakan jasa untuk mengerjakan tugas tersebut. Dengan tetap menjalin komunikasi yang baik, akhirnya dengan tujuan apa kuliah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau menurut saya, mungkin yang membuat opini tersebut insecure dengan keadaan dirinya sendiri, entah kemampuan finansial atau terkait hal lainnya. Nah, kalau dari aku, kuliah itu adalah sebuah pengalaman panjang untuk mengasah kemampuan berkomunikasi dengan orang banyak. Belajar untuk mempelajari karakter orang, terutama kawan dan dosen. Dua hal itu yang utama. Selain itu, tentu saja memperoleh pengetahuan baru dan belajar untuk mencernanya sebisa mungkin. Kuliah memang menjadi masalah jika dihadang masalah, terutama keuangan. Tapi, jika benar-benar niat untuk meneruskan pendidikan, tentu saja demi kehidupan yang lebih baik. Soalnya, tidak bisa dipungkiri, kombinasi gelar, kompetensi, kemampuan komunikasi, dan nilai yang bagus akan membuka jalan untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Percaya deh. Sekali lagi, jika memang niat baik untuk benar-benar belajar dan berusaha lulus dengan baik, masalah keuangan bisa dicari jalannya. Semisal kisah Andrea Hirata di Sang Pemimpi, yang sambil kuliah juga sekaligus bekerja sebagai apapun, asal hidup terus bisa berjalan. Atau seperti cerita salah seorang teman saya yang kuliah sambil menjual keahliannya sebagai seorang barista di kafe. Atau ada lagi yang nyambi kerja ikut bantu orang kerja di pasar malam dan apapun yang bisa jadikan duit dan menopang hidup. Selain berusaha sendiri, juga ada jalan lain terkait biaya kuliah. Itu yaitu adalah beasiswa. Akses untuk beasiswa pun betapa banyaknya saat ini, baik yang bisa didapatkan sebelum perkuliahan dimulai atau beasiswa yang tersedia saat proses perkuliahan sedang berjalan. Sudah terjawab kan? Yang bilang istilah pengangguran dan gaya itu hanya kalimat pengganti untuk kemalasan. Kalau malas ya itu pilihan, tapi tak usahlah menggeneralisasi istilah untuk semua orang yang memang punya niat untuk punya masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih kepada semua pembicara kita hari ini. Kami harap ini dapat memberikan informasi untuk sobat-sobat BBM. Oke guys, episode ini merupakan episode terakhir sekaligus episode penutup dari podcast kami. Terima kasih sudah mendengarkan setiap episode dari podcast kami. Kami dari Squad BBM pamit undur diri. Bye. Nah, kiri mana? Berikut ini adalah tanggapan dari para influencer tentang tanggapan pentingnya kuliah. Kuliah adalah pengangguran dengan gaya nongkrong 4 tahun dengan gaya fantastis. Gue gak bisa stage videonya karena itu tuh slide photos gitu, tapi gue mau ngasih pendapat gue soal ini. Menurut gue, kuliah tuh emang basically lo ngebeli ijazah. Tapi beli ijazahnya dengan apa? Dengan belajar 4 tahun, dengan bikin penelitian ilmiah yaitu skripsi. Tapi rather than that, sebenarnya poin utama ya kuliah menurut gue adalah untuk networking. Gue dapat insight ini dari kuliah tamu yang waktu itu sempat gue post. Dosen gue itu bilang kuliah itu isinya 70% networking, kecuali lo mau jadi dosen. Dan gue sangat setuju sama hal itu. Sebenarnya, kuliah itu nggak menentukan apapun karir lo ke depannya. Karena esensi dari kuliah adalah ngebentuk mindset, ngebentuk pola pikir, lo punya komunitas, lo punya teman-teman yang notabene tuh bakal satu track sama lo. Kan kalau lo mau masuk kuliah, lo pilih jurusan, artinya lo kan udah punya gambaran ya, lo bakal kerja di bidang apa, lo bakal fokus karir lo tuh di bidang apa. Lo akan ketemu tuh sama orang-orang di bidang yang sama. Lo akan punya skemata tentang bidang yang lo tekunin buat karir lo nanti. Lo kenal banyak orang, lo tahu pengalaman banyak orang. Yang nantinya skemata yang lo dapat itu bakal ngebentuk mindset dan cara lo menyelesaikan masalah atau skill problem solving.
Nah, pertanyaannya apakah untuk punya mindset dan skill problem solving yang baik itu harus kuliah? Enggak. Jawabannya adalah enggak. Lo bisa punya skill yang baik, lo bisa tuh punya mindset yang baik tanpa lo kuliah tuh bisa. Tapi poin plusnya kuliah adalah lo jadi punya komunitas, lo punya sarana untuk jadi wadah aktualisasi diri di bidang lo yang lo suka. Dan biasanya rata-rata mindsetnya orang yang berpendidikan sama yang mungkin nggak berpendidikan setinggi mereka itu akan berbeda, ada perbedaannya. Gue nggak bilang mindsetnya lebih baik yang mana, enggak, karena itu benar-benar tergantung pengalaman si individu. Tapi biasanya dengan pendidikan tinggi itu akan membentuk pola pikir yang tinggi juga, yang baik juga. Kalau menurut lo gimana? Lo setuju nggak?